Jack, kali ini kita kedatangan komentator andalan. Betul sekali. Gue kalau di TV tuh, wah ini idola gue nih gue bilang. Ini apa rising star dalam perkomentatoran di Indonesia. Iya, pendatang baru yang langsung menggemparkan jagat Nusantara. Iya betul. Langsung saja kita perkenalkan Labib Sadat. Gokil, mantap. Labib, selamat datang di OB Obrolan Bola Sport 77. Waduh doang dia. Enggak, gue sebelumnya ini banget nih, makasih buat Ojik yang udah bikin gue satu frame nih sama Coach Ripan. Biasanya sama Coach Donjol ya. Coach Ripan nih, gila nih gue nih, respect banget gue. Soalnya tuh ya, dari sebelum-sebelumnya tuh kita tuh udah mikir sama Coach Ripan, Coach kita kayaknya perlu ngundang guest deh di obrolan bola. Terus yang nama pertama paling kita ingat tuh, oh ya udah Labib gitu. Ya, Labib aja. Iya. Deket kan dari sini? Deket kan? Dekat. Jadi kita menganggap Labib ini salah satu orang yang paham soal sepak bola Indonesia. Betul sekali, dia tahu dalam-dalamannya lah. Karena dia adik iparnya salah satu pesepak bola jago di Indonesia lah. Perlu disebut gak? Ntar juga kesebut. Jadi dia udah tahu, terus dia kan play by play komentator Liga Indonesia juga. Yes. Liga 1 lagi, bukan Liga 3, bukan Liga 2. Start Liga 2 dulu. Oh, Liga 2 dulu. Biar gak melupakan. Start iya. Liga 2, alhamdulillah. Liga 1. Liga 1. Jadi kita anggap Labib paham lah soal sepak bola Indonesia. Iya, dan Twitternya kan juga selalu memberikan ulasan-ulasan. Oke, ya itu dia. Gosip-gosip underground nih yang belum beredar. Dan dia juga salah satu pemerhati timnas. Betul sekali. Kemana-mana dia selalu ikut. Kalau dulu sebelum COVID tuh dia selalu away. Oh iya. Alhamdulillah pasti. Gue terakhir away ini berarti kualifikasi Piala Dunia 2019 yang lawan Malaysia. Yang di Kuala Lumpur. Iya. Januari Februarinya udah COVID. Ya, habis gitu COVID udah gak bisa ditonton lagi. Nah, Bib, kita mau nanya nih, Bib. Yes. Tentang Indonesia, kiprah Indonesia di SEA Games 2000 berapa sih? 2021 kemarin yang akhirnya kita mendapatkan perunggu. Berarti itu penurunan ya tadi? Penurunan karena dari 2019 pelatihnya lokal lagi Indra Syafri itu perak kan. Betul. Terus sekarang kita perunggu. Berarti, sorry gue potong, berarti Sintayong level Luis Milla ya? Betul dong. Bener. Berarti mereka di bawah Indra Syafri dua-duanya. Ya bisa dikatakan. Ya bener dong secara prestasi ya. Tapi dirtek dong. Dirtek dong lawannya. Nah menurut lo faktor apa yang kemarin membuat Indonesia hanya meraih perunggu? Kalau gue lihat ya apa yang ditampilkan oleh anak asuh Sintayong sebenarnya mereka sudah menampilkan apa yang Sintayong inginkan. Oke. Cara bermain, pendekatannya Sintayong juga udah bagus. Apalagi gue menghitung ada 7 dari 11 pemain inti di AFF 2020 lalu yang masih ada di squad SEA Games 2021 ini. Ada Asnawi, Fahrudin, Rizky Ridho, Kambuaya, Irianto, Witan, Egy. Dan ada beberapa nama lain ya yang menjadi andalan. Dan menurut gue salah satu faktor yang bikin Sintayong nggak bisa meraih hasil maksimal adalah ketika dia mendapatkan momen krusial melawan Thailand ya saat babak semifinal, dia tidak dalam kondisi terbaik timnya. Tidak dalam kondisi terbaik karena bukan kehilangan ya. Contoh cara bermain ketika melawan sebelumnya kan ada melawan Myanmar ya di babak grup, lawan Timor Leste, lawan Filipina, itu bagus banget, kita bisa mencetak rata-rata 4 gol. Terlepas dari kekalahan dan Vietnam kita lupakan dulu. Jadi ketika melawan Thailand, mereka tuh kayak menemukan batu sandung. Ya kita tahu lah hingga akhir walaupun Thailand cuma silver medal ya. Tapi menurut gue kepleset banget ketika melawan Thailand di saat babak semifinal. Gue ngeliat kok Indonesia nyerang Thailand bahkan di setengah babak kedua kita megang bola banget. Di akhir-akhir tuh kita nyerang tuh. Banyak peluang-peluang tercipta. Dapat momen. Bayangin Thailand kita kurung saat itu. Raklok, Abimanyu, lihat umpan-umpannya bagaimana menciptakan peluang. Tapi sayang ketika melawan Thailand ya Indonesia balik lagi ke standarnya. Indonesia takut dengan Thailand. Itu sih salah satu faktornya. Nah, kalau itu gue setuju loh. Underline-nya adalah Indonesia takut dengan Thailand. Itu tuh kayak gini kayak kalau kita menghadapi Kamboja, kita kan kayak yakin menang gitu. Alah Kamboja. Nah kalau lawan Thailand itu kebalikannya. Kita tuh akan punya, aduh Thailand lagi nih. Oh jadi bisa dikatakan Thailand tuh kayak anomali kita. Anomalinya Indonesia. Ini juga diakui sama Sintayong. Kan Sintayong after match dia bilang kan, pemain Indonesia tuh takut melawan tim hebat. Yes. Ya kan dia bilang setelah match itu. Dan tapi ini menurut gue ya, kayaknya Sintayong nih menurut lo ini gak sih kayak terlalu percaya dengan pemain yang misalnya dia udah percaya bek kanan Asnawi. Jadi kayak dia tuh gak siap opsi lain gitu loh ketika orang ini gak ada. Sama kayak center back. Dia kan berharap Elkan Bagot. Ternyata gak datang. Akhirnya dia bilang juga kan di akhir gak ada Elkan Bagot tuh salah satu faktor terbesar
Indonesia hanya meraih perunggu. Nah kayak gitu tuh dia kayak terlalu percaya dengan pemain-pemain kuncian dia sampai akhirnya dia nggak punya opsi lain tuh. Maksud lu Sintayong nggak punya plan B? Iya. Ya nggak sih? Gimana Bib? Kalau menurut gue ya semua pelatih nggak mungkin nggak punya plan B. Bahkan plannya tuh pasti banyak. Sampai Z bahkan. Bahkan sampai kalau ada lebih dari Z pasti lebih dari Z. Bahkan ketika kehilangan Asnawi yang ketika datang dalam kondisi cedera aja, Sintayong masih dalam 2 pertandingan pertama percaya kepada Ilham Rio Fahmi ya. Walaupun sempat dihujat. Kita juga nggak bisa nyalakan Ilham Rio Fahmi karena memang baru turun lu gitu. Belum ada pengalaman internasional loh. Ilham Rio cuma hanya di Liga 1 doang bersama Persija. Dibandingkan Bagas Kava pasti lebih senioran Bagas Kava dalam tanda kutip. Tapi ya Sintayong berani di situ. Gue menurut gue kalau plan A, plan B, plan C, Sintayong itu pasti punya. Tetapi Sintayong itu punya pemain kunci yang menurut gue jadi generator tim. Siapa itu? Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ketika melawan Vietnam dia dikunci total oleh Park Hang-seo. Park Hang-seo udah tahu cara matiin Sintayong berserta pemain-pemain kuncinya atau key playernya. Tetapi ketika Sintayong melawan pertandingan-pertandingan selanjutnya, Ricky Kambuaya bermain luasa. Karena nggak dimatiin. Lihat sangat mobile banget kan. Kalau bahasa Italianya tuh gelandang mezzala tuh, box to boxnya Indonesia tuh di Ricky Kambuaya. Tetapi Alexander Manopolking, pelatih dari Thailand, melakukan apa yang dilakukan oleh Park Hang-seo, mematikan kembali Kambuaya dan memancing Kambuaya untuk bermain emosi. Terlepas dari kartu merahnya 2 kartu kuning. Itu sih di ujung sih, kalau itu di ujung lah. Itu di ujung ya, tapi kita bisa melihat Kambuaya tidak bermain semaksimal 3 pertandingan sebelumnya. Iya, di match itu sih Kambuaya habis akal ya, karena dia nggak se-fleksibel ketika di match sebelumnya. Betul nggak? Bahkan menurut gue yang di match itu yang bermain lebih baik dibandingkan Kambuaya adalah Mark Locke dengan Abimanyu dengan menciptakan berbagai skema peluang, skema permainan dan berbagai peluang. Menurut gue di situ pemain kunci sebenarnya sih yang Sintayong punya, bukan plan, bukan formasi ya, pemainnya sih. Bukan hafalan ya, bukan hafalan. Pemainnya menurut lu jadi pemain kuncinya ketika pemain kunci mati itu agak bingung sih Sintayong dalam hal itu. Betul. Pemain kuncinya Sintayong tuh paling utama tuh Ricky Kambuaya. Jadi kemarin tuh gara-gara Ricky Kambuayanya nggak gerak, itu yang menyebabkan Indonesia hanya meraih medali perunggu. Betul kan, tapi memang datangnya di waktu krusial. Iya. Kalau itu ya. Datangnya di waktu krusial. Ketika tetapi kita juga harus apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Sintayong dengan hanya memiliki sekitar 15 pemain ya di third place atau. Iya, bahkan si kipernya dipaksa jadi pemain kan, dia nggak pakai jersey Rio. kan. Adi Satrio pakai jersey. Iya, pakai jersey pemain dia. Pakai jersey pemain karena bahkan Egy didaftarkan tetapi nggak pakai pakaian. Cuma didaftarkan doang, tapi dia pakai jaket. Pakai jaket ya. Pakai jaket kan. Itu apresiasi tersendiri untuk Sintayong menurut gua. Berarti dia punya plan lain kan. Cuman dia nggak punya plan untuk pengganti player menurut gua. Jadi di SEA Games ini sejarahnya tetap berlanjut ya, Bib, bahwa kita tidak bisa melewati Thailand, kita tidak bisa melewati tim-tim besar. Nih, Jik, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam itu udah dapat hampir SEA Games sudah dapat, AFF belum dapat. Itu tuh kalau di antara geng-gengan itu cuma Indonesia, coy, yang enggak dapat. AFF belum pernah dapat, SEA Games belum pernah dapat. Setelah 31 tahun ya. Iya. Terakhir kan 91 kan berarti kan. Itu Manila. Itu udah jauh banget. Itu udah kalau ada medalinya juga udah mohon maaf nih. Di rumahnya Ferrell Raymond Hatu juga udah enggak kelihatan kan itu tulisan Manilanya mungkin ya. Ya maksudnya setelah 91 itu terakhir kita juara ya. Setelah itu kita tuh kan dulu katanya julukannya Macan Asia. Setelah 91 Thailand, Vietnam tuh beberapa kali nembus gitu. Ada juara AFF-nya, ada juara SEA Games, bahkan dia back to back. Malaysia ada generasinya Badrol Bahtiar 2009, 2011. Terus AFF-nya dia dapat generasinya Safri Sali. Nah, itu kenapa di Indonesia belum ada generasi emas yang lu deh gitu. Dapat di satu momen dapat momentumnya, kita tuh selalu gagal lagi gitu. Menurut lu apa penyebab? Kita tuh kayak kalau secara prestasi ya, kalau nggak ngeliat permainan, kalau nggak lihat nama besar gitu. Kita tuh cuma selevel sama Kamboja, Filipina, Myanmar, kayak gitu loh, Jik. Karena nggak ada prestasi apa-apa gitu. Ya, gue juga sebenarnya ini anomali juga buat gue, kenapa Indonesia hanya mentok di final. Hanya keluar sebagai finalis. Final kan sering banget tuh kalau final tuh. Aduh, nggak kehitung kali ya. Kalau kan di AFF terakhir kita final ya. Udah 6 kali kita final, 6 kali kita kalah. SEA Games kita 2019 final, kalah juga. Ini anomali tersendiri nih yang harus dipecahkan oleh federasi. Sebenarnya secara permainan benar, kita tuh papan atas, cuman secara prestasi yes. Kita sejajarnya sama tim-tim yang mediocre itu. Mediocre kayak Myanmar, Kamboja, Laos. Ini juga mungkin karena jadi lu pernah bilang soal persiapan kita yang tidak bersiap untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat.
Kalau misalnya kita siap kan ya kayak kita bilang tes di Korea lawannya tim kampus. Kalau gue menganggap ini kita tidak terbiasa latih tanding dan di dalam uji coba tuh melawan tim-tim yang levelnya di atas. Katakanlah uji coba kalender FIFA aja kita jarang ikut tuh. Yes. Pasti bentrok. Walaupun akhir-akhir ini agak lebih baik lah lumayan. Tapi tetap ada uji coba yang liga masih jalan gitu. Yes. Marcelino nggak dikasih sama Aji Santoso di liga kayak gitulah, maksudnya tetap ada faktor-faktor kayak gitu. Apakah faktor uji coba pun mempengaruhi? Kan kita kalau uji coba lawan Brunei, lawan Kamboja, Timor Leste paling sering itu langganan banget. Itu menurut lu mempengaruhi nggak? Oh itu jelas mempengaruhi. Apalagi pelatih juga butuh suasana tanding yang istilahnya bisa dikatakan atmosfer pertandingan yang tinggi gitu. Makanya sebenarnya kayak mini turnamen tuh penting banget loh. Kan Thailand walaupun gimana juga sering mengadakan mini turnamen kan. Iya. Bahkan pernah mengundang Slovakia kalau nggak salah. Iya, pernah. Jadi gue pernah bicara di salah satu media, gue katakan emang Indonesia tuh nggak siap menghadapi pertandingan final. Selalu nggak siap. Di finalnya itu? Di final tuh Indonesia selalu nggak siap. Itu banyak faktor yang mempengaruhi, entah faktor internal, entah itu faktor eksternal. Walaupun faktor eksternalnya sebenarnya lebih banyak menurut gue dibanding faktor internal. Ketika Indonesia udah di final ya. Iya. Banyak lah aneh-aneh lah ya. Banyak lah gitu, kita nggak usah sebutin ya. Ini pendengar juga tahu lah udah tahu lah apa tuh faktor eksternal. Tapi menurut gue kalau faktor internal mungkin mungkin kesiapan dalam menghadapi partai final itu kan berarti ini kan adalah momen yang paling prestisius. Udah istilahnya udah final stage lah ya. Tapi Indonesia nggak pernah prepare kalau mereka akan menghadapi partai final. Partai final tuh selalu memunculkan keajaiban-keajaiban, bener nggak? Benar. Itu yang Indonesia nggak siap. Selalu nggak dapet keajaibannya ya? Selalu nggak dapet keajaiban karena Indonesia keajaiban itu datang lewat usaha itu. Coba kita contoh deh. AFF 2020 lalu Indonesia tuh sebenarnya lebih agak diunggulkan dibandingkan Thailand. Kita lebih superior. On the way finalnya dibandingkan Thailand. Singapura loh, tuan rumah kita babat loh, itu udah luar biasa. Terus Vietnam kita tahan di grup. Pas di final kita kaget sama Canatip baru 3 menit udah kebobolan. Itu kan kaget nggak? Canatip itu nggak begitu main bagus sampai partai final loh, cuma bagus aja. Pas di final jago banget. Kayak mau salah. Itu harus kalau kalian semua ingat tuh Canatip bagus doang untuk bawa Thailand ke final. Dia tuh bahkan nggak masuk ini loh nominasi pemain terbaik saat itu. Belum. Pas di 2 pertandingan final itu, Canatip itu yang sebenarnya keajaiban yang Indonesia nggak siap. Harus ada keajaiban itu berarti di partai-partai genting. Itu harus Indonesia ambil sendiri menurut gua. Gua pikir lu mau bilang biar fit call-nya lebih banyak tuh sebelum final. Waduh. Video call lihat keluarga mungkin. Maksudnya Ojik keluarga masing-masing pemain dong. Oke, ini terakhir sebelum kita tutup. Karena dia waktunya kan sibuk banget ya. Enggak dong. Menurut lo dengan ada Marcelino Ferdinand, ada Ronaldo Kuate, ada Witan yang masih muda banget, ada siapa lagi? Ada Egy Maulana Fikri. Gimana? Nadeo juga, Hernando. Gimana masa depan sepak bola ke depan? Kalau gue lihat ya dengan usia kita masa depan timnas ya. Marcelino 17 tahun, Ronaldo Giobera 17 tahun. Yang gue lihat 2 pemain ini ketika menghadapi Malaysia nggak ada takut-takutnya. Lihat top performance-nya kedua pemain itu ketika melawan Malaysia. Perebutan perunggu. Entah itu karena lawan Malaysia adalah derby Nusantara yang atmosfernya emang berbeda. Tapi gue ngelihat Ronaldo di pertandingan itu dengan Ronaldo di pertandingan sebelumnya berbeda banget. Dia berani bawa bola, dia berani terlepas golnya ya. Terlepas golnya berani bikin peluang, buka peluang, shoot on target banyak, itu luar biasa. Lino udah bagus startnya. Ditambah penaltinya tentang banget loh. Masih jarang banget loh. Jadi kan tahu dong. Ada penalti Kalau ada penalti deg-degannya pemain Indonesia ada. Asnawi aja deg-degan kemarin. Asnawi kena gagal lagi. Tiang ya dia. Tiang. Bahkan Sadil Ramdhani yang pakai kaki kiri aja nggak mau ngambil resiko dengan searah kaki kirinya dia. Emang sulit kalau ada penalti. Emang sulit. Kita lihat Lino ngelabuin kipernya dengan tinggi 192 cm. Itu menurut gue 2 pemain ini plus Witan yang udah kemana-mana. Egy juga harus gue akuin, Egy dan Witan itu goal scorer terbaik Indonesia saat ini. Harus diakuin mau gak mau. Selain terlepas di AFF, performance-nya di SEA Games kali ini masa depannya Indonesia di 4 pemain ini. Itu ngaruh gak main di luar? Ada gak pengaruhnya gak? Pasti jelas dong. Bermain di luar negeri itu pengaruh. Karena kenapa? Ketika mereka bermain di luar negeri, status mereka datang bukan pemain lokal.
Oke, pemain luar nih. Pemain asing dong. Iya. Contoh, Egy sama Witan main di FK Senica. Itu kan pemain Slovakia yang bisa main di zona aman. Mereka harus nunjukin Sadil Ramdhani. Di Malaysia ya. Ketika di Sabah, di Malaysia Super League. Dia datang bukan, gue pemain Malaysia. Bukan, gue pemain Indonesia. Pemain asing gitu. Pemain asing, berarti kan harapannya klub lebih, ekspektasinya lebih. Itu yang ngebuat mereka akhirnya pas di senior mendapatkan top levelnya. Sadil bagus banget. Sadil top level, kalau Sadil gue akuin emang top level. Diakuin. Iya. Lawan Malaysia itu salah satu permainan terbaiknya Sadil tuh. Walaupun kata Donzol juga kan, dia kagak fokus kan, jadi harus kayak bolak-balik klub ke sini. Harusnya kan sebenarnya itu dia nggak fokus aja bisa kayak gitu loh permainannya. Apalagi dia fokus ya. Dia fokus total ya. Emang Sabah juga sebenarnya juga tahu ini bukan turnamen FIFA ya, karena Sabah kan patokannya FIFA, tapi ya udah dia menghargai Indonesia juga. Malaysia ngelepas pemain-pemain mudanya. Dia juga ngelepas. Ya lagi bolak-balik aja masih bisa kasih gol buat Sabah, kasih performance terbaik buat timnas. Apalagi fokus buat timnas. Jadi Sadil menurut gua pemain-pemain ini bisa jadi tulang punggung Indonesia di masa akan mendatang. Jadi pemain-pemain ini yang tulang punggung ini yang kita prediksi akan menjadi tulang punggung, bagusnya sih main di luar aja kali ya. Wah pasti dong. Karena kalau di Indonesia, aduh. Emang separah itu ya Liga Indonesia? Lah itu generasi 2011 tuh Jik, itu jago-jago semua Jik. Itu harusnya ya, udah bawa AFF itu. Eranya Hasim Kipo, Egy Melgiansa, Tibo. Ya, itu Patrice Wanggai, Ramdhani, Andik Firmansyah, Okto. Waduh, Buset, itu bintang semua itu. Dibandingin 2013, 2015, 2011 bintangnya. 2011. Itu pas senior. Iya, itu mas senior. Level senior itu. Tapi karir mereka pun akhirnya gak panjang-panjang amat ya. Iya, banyak yang akhirnya berakhir di umur 30-an awal bahkan. Early 30 itu menurut gua sayang banget. Sayang banget. Jadi semoga anak-anak ini panjang umur, semoga anak-anak ini karirnya panjang dan bisa membawa, karena itu kita butuh kajian-kajian di karena kompetisi kita juga masih panjang. Di tahun ini masih ada kualifikasi Piala Asia. Betul. AFF 2 kali. Betul. Ya kan, ya semoga ini jadi pelajaran berharga, walaupun PSSI sering bilang kayak gitu ya. Tapi semoga terakhir. Gue terakhir mulu dari tadi ya. Sintayong. Yes. Diperpanjang apa enggak menurut lo? Layaknya. Soalnya Sintayong bilang gini. Tunggu dong. Kontraknya sampai 2023 nih. Berarti belum diperpanjang dong kalau Oke. Kan biasanya kalau Indonesia tuh kalau gagal tuh langsung dikat. Karena di digital udah pecah dua nih suara. Iya. STI out sama STI in, karena orang-orang membandingkan pola permainan waktu zaman Luis Milla yang katanya lebih bagus. Terus juga Sintayong itu diwawancara, terus dia bilang, kan ditanyakan soal netizen nih gimana. Terus Sintayong bilang, saya tidak terlalu mendengarkan netizen karena saya datang ke Indonesia untuk membantu mengembangkan sepak bola Indonesia. Kalau kalian ingin nyinyir atau ingin berbicara, silakan berbicara kepada PSSI untuk membangun training center. Oke. Itu Sintayong bilang. Tapi di digital ini udah rame nih. Yes. Menurut bapak-bapak bagaimana? Kalau gue sih tetap stay in. Ini tuh gue rasa SEA Games sebagai ajang uji coba aja. Tryoutnya timnas Indonesia muda. Apalagi ada kualifikasi ya. Dengan ngebawa Mark Klok salah satunya. Walau gimana pun kita tahu Mark Klok mainnya bagus banget ketika di PSM, Persija, Persib. Tetap di timnas dia baru. Jadi menurut gue ini ajang tryout aja. Tapi kan ada yang bilang juga bahwa Sintayong kan udah 2 tahun ya. Iya udah 2 tahun dan dia belum menghasilkan apapun. Kan baru 2 turnamen juga ya. Iya baru 2 turnamen. SEA Games dan AFF ya. Karena kualifikasi Piala Dunianya yang kemarin kan nggak jadi kan. Yes. Jadi dipertahankan aja nih. Kalau gue sih dipertahankan, wajib sih. Sintayong wajib ya? Wajib dipertahankan, minimal dipertahankan hingga kontraknya berakhir di 2023 nanti. Oke, itu dia. Sobat Sporty, menurut Labib Sintayong layak dipertahankan. Menurut Sobat Sporty gimana? Lu tulis aja di kolom komen. Oke? Dadah.